Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bertemu kembali dengan Miss Ina untuk belajar tematik. Kali ini kita akan belajar pelajaran IPA dan SBDP. Untuk IPA kita akan belajar energi dan perubahan energi. Ya, setelah belajar, Miss harap kalian dapat menjelaskan macam-macam sumber energi, kemudian dapat menyebutkan perubahan energi, dapat menyebutkan macam-macam tempo lagu, serta dapat menjelaskan apa itu notasi angka tanda birama, ya. Allah berfirman dalam Quran surat Yasin ayat 38, dan matahari berjalan di tempat peredarannya. Demikianlah ketetapan yang maha perkasa lagi maha mengetahui. Oke, sumber energi sudah kita pelajari ya sebelumnya. Nah, ini adalah beberapa macam sumber energi. Yang pertama adalah sumber energi cahaya dan panas. Contohnya adalah matahari. Karena matahari dapat menghasilkan energi cahaya dan energi panas. Kemudian yang kedua, sumber energi gerak. Contohnya adalah air yang mengalir serta angin. Yang ketiga, energi kimia. Contoh sumber energi kimia adalah makanan, gas LPG, batu baterai, dan minyak bumi. Sedangkan yang keempat, sumber energi listrik. Contohnya adalah benda yang dialiri arus listrik. Pada pelajaran sebelumnya, kalian sudah belajar tentang sumber daya alam ya. Jadi sumber daya alam itu ada 3. Yang pertama adalah sumber daya alam kekal. Contohnya adalah matahari, angin, dan air. Yang disebut dengan kekal artinya dia tidak akan habis sebanyak apapun kita memakainya. Kemudian yang kedua adalah sumber daya alam yang dapat diperbaharui. Artinya sumber daya alam tersebut dapat berkembang biak atau bereproduksi. Jadi setiap kali selesai dikonsumsi, maka sumber daya alam tersebut, tumbuhan ataupun hewan, dia akan berkembang biak, tetap akan menghasilkan dan lebih banyak lagi. Dan yang terakhir adalah sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Artinya sumber daya alam ini memiliki jumlah yang terbatas. Jika dipakaikan terus-menerus dan banyak, maka sumber daya alam ini akan habis. Contohnya adalah minyak bumi, batu bara, serta barang tambang. Ya, sekarang perubahan energi. Apa yang disebut dengan perubahan energi? Perubahan energi adalah bentuk energi yang satu berubah menjadi bentuk energi lainnya. Ya, yang disebut perubahan energi adalah bentuk energi yang satu berubah menjadi bentuk energi yang lainnya. Lihat contoh gambar ya. Yang pertama adalah blender. Kalian punya blender ya nak di rumah? Nah, blender ini biasanya kita pakai buat apa nak? Untuk menghaluskan makanan, entah itu buah-buahan, sayur-sayuran, atau biji-bijian. Nah, itu adalah fungsi dari blender. Nah, terjadi perubahan energi pada saat kita menggunakan blender, yaitu dari energi listrik menjadi energi gerak. Jadi energi gerak itulah yang bisa menghaluskan bahan-bahan yang kita masukkan ke dalam blender. Jadi perubahan energi pada blender adalah dari energi listrik menjadi energi gerak. Kemudian yang kedua adalah setrika. Setrika fungsinya adalah untuk merapikan atau menghaluskan pakaian ya. Nah, ada perubahan energi pada setrika. Apa saja? Yang pertama adalah energi listrik menjadi energi panas. Ya. Sehingga dengan panas itu, pakaian yang disetrika oleh kalian ataupun ibu kalian itu menjadi licin, menjadi halus ya, menjadi rapih. Jadi energi listrik menjadi energi panas ini contohnya adalah setrika. Nah, selain setrika bisa juga adalah rice cooker ya, ataupun
Kalau di rumah kalian bilang penanak nasi ya. Energi listrik menjadi energi panas. Dengan energi panas ini beras yang kita masak menjadi nasi ya. Lampu. Lampu energi listrik menjadi energi cahaya. Dengan cahaya inilah kondisi di sekelilingnya menjadi terang. Lampu selain dari energi listrik menjadi energi cahaya, bisa juga energi listrik menjadi energi panas. Ini biasanya digunakan untuk beberapa peternakan yang menggunakan lampu untuk mengerami telur. Kalau seandainya induk ayamnya tidak ada, ya. Nah, di sini juga perubahan energi. Yang tadi energi listrik menjadi energi panas, selain setrika, rice cooker, ini contoh yang lain adalah solder. Biasanya dipakai untuk membuat barang-barang elektronik ya. Dan yang selanjutnya energi listrik menjadi energi gerak, selain blender bisa juga kipas angin. Dan terakhir, energi kimia menjadi energi listrik atau cahaya. Kimia ini dari mana? Dari baterai yang digunakan di dalamnya. Ya, karena baterai itu adalah bahan kimia ya, aki kering ya. Jadi senter ini adalah energi kimia menjadi listrik atau cahaya. Nah, salah satu perubahan energi adalah energi listrik menjadi energi bunyi, yaitu radio. Dengan radio kalian bisa mendengar lagu-lagu. Sebelumnya kita sudah belajar tentang tanda tempo. Tanda tempo adalah tanda yang digunakan untuk menunjukkan cepat lambatnya sebuah lagu. Jadi yang disebut tanda tempo adalah tanda yang digunakan untuk menunjukkan cepat lambatnya sebuah lagu. Ya, tanda tempo ada banyak macamnya ya, yang kita pelajari 6 saja. Yang pertama adalah presto. Presto artinya sangat cepat. Ya, presto artinya sangat cepat. Yang kedua allegro. Allegro artinya cepat. Ini adalah salah satu tanda tempo yang sering digunakan dalam lagu. Kemudian yang ketiga moderato, sedang. Ini juga salah satu tanda tempo yang sering digunakan dalam sebuah lagu. Yang keempat andante, sedikit lambat. Jadi dia di bawah sedang. Dan yang kelima largo artinya lambat. Terakhir lento, perlahan. Jadi Miss sudah susun berdasarkan urutannya ya, dari sangat cepat, di bawahnya ada cepat, di bawahnya lagi sedang, di bawahnya sedikit lambat, di bawahnya lagi lambat, dan yang terakhir perlahan. Presto, allegro, moderato, andante, largo, dan lento. Berikut beberapa contoh lagu berdasarkan tanda tempo. Yang pertama tempo cepat, yaitu Garuda Pancasila. Ya, Garuda Pancasila adalah lagu wajib yang menggunakan tempo cepat. Kemudian lagu anak-anak, contohnya adalah Naik Delman. Dan yang terakhir lagu daerah adalah Tokecang yang berasal dari Jawa Barat. Garuda Pancasila tahu ya nak lagunya? Garuda Pancasila. Nah seperti itu. Kemudian Naik Delman, pada hari Minggu ku turut ayah ke kota. Dan yang terakhir Tokecang, Tokecang. Nah seperti itu. Selanjutnya tempo sedang. Tempo sedang contoh lagu wajibnya adalah Hari Merdeka. Hari Merdeka itu 17 Agustus tahun 45. Itu adalah tempo moderato atau sedang. Selanjutnya balonku. Balonku ada 5. Dan yang terakhir lagu daerah Apuse yang berasal dari Papua. Apuse kokondao, seperti itu. Dan terakhir tempo lambat. Nah, tempo lambat yang pertama ya, contoh lagu wajibnya adalah Syukur. Dari yakinku teguh. Itu adalah contoh tempo lambat.
Untuk lagu anak-anaknya contohnya Bintang Kecil. Bintang kecil di langit yang biru. Dan terakhir lagu daerah dari Sulawesi Utara, O Inani Keke. O Inani Keke. Nah, seperti itu ya, Nak. Contoh lagu berdasarkan tempo. Nah, sekarang Miss jelaskan penjelasan notasi angka pada lagu syukur. Nah, lagu syukur ini menggunakan tempo lambat. Di sini ditulis ada andante. Andante tadi artinya sedikit lambat. Perhatikan, pada lagu syukur ada tulisan C sama dengan Do. C sama dengan Do itu menunjukkan nada dasar lagu tersebut, ya. Kemudian ada tulisan 4/4. 4/4 itu merupakan tanda birama yang menunjukkan ritme lagu. Ya, 4/4 yang menunjukkan tanda birama, ya. Selanjutnya andante berarti tanda temponya lambat, ya. Selanjutnya yang terakhir, garis di antara not disebut garis birama yang merupakan pemisah antar birama. Garis di antara not itu yang di atas ya, Nak, itu disebut dengan garis birama. Nah, ini lagu syukur menggunakan tempo lambat karena penulisnya menuliskan 4/4 sebagai tanda biramanya, ya. Sini coba sama-sama kita menyanyikan lagu syukur. Mungkin ada yang belum tahu. Dari yakinku teguh, hati ikhlasku penuh akan karuniamu. Tanah airku pusaka Indonesia merdeka, syukur aku sembahkan kehadiratmu Tuhan. Jadi lagu syukur yang diciptakan oleh Hamutahar itu tidak boleh dinyanyikan dengan tempo selain lambat, karena maknanya akan berbeda, ya. Juga benar-benar harus digunakan tempo yang lambat sesuai dengan yang penulis atau pencipta lagunya tentukan. Oke, sekian materi dari Miss. Yang pertama tentang perubahan energi, dan yang kedua tentang tanda tempo, ya. Marilah sama-sama kita tutup materi ini dengan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Tetap semangat dalam belajar, tetap jaga kesehatan. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.